من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وصلوات الله وسلامه على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين يقول ربنا جل في علا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak Ibu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan, marilah kita senantiasa mensyukuri seluruh kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang terus Allah berikan kepada kita. Karena sesungguhnya mensyukuri kenikmatan-kenikmatan tersebut merupakan kewajiban yang harus kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus kita lakukan secara sempurna. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali kita melakukan bentuk syukur yang sempurna. Syukur yang sempurna itu ketika kita bersyukur kepada Allah dengan lisan, dengan hati, dan dengan seluruh anggota tubuh kita. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan bahwa kita itu adalah hamba yang bersyukur kepadanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam beberapa ayat, hamba-hamba yang bersyukur itu mereka para nabi, para rasul yang telah memberikan contoh kepada kita. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, syakiral li an'umih. Seorang hamba yang bersyukur atas seluruh kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Begitu juga Nabiullah Nuh disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang bersyukur. Di dalam Al-Qur'anul Karim, innahu kana 'abdan syakura. Sesungguhnya dia Nuh adalah hamba yang bersyukur. Para nabi disebut sebagai hamba yang bersyukur karena mereka melakukan syukur kepada Allah dengan 3 perkara. Yang pertama dengan lisannya, yang kedua dengan hatinya, yang ketiga dengan seluruh anggota badannya. Dan ini adalah arkanus syukri, rukun syukur. Jadi kita itu belum bisa dianggap sebagai orang yang bersyukur kepada Allah kalau yang bersyukur itu baru lisan kita, melainkan lisan, hati, dan seluruh anggota badan harus menunjukkan bahwa kita itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita basah dengan hamdalah. Lisan kita basah dengan hamdalah karena bersyukur itu
mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita. Dan syukurnya kita kepada Allah mengucapkan hamdalah kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat-nikmat tersebut. Di antara bentuk syukur kita dengan lisan adalah at-tahaddutsu bin ni'mah. Tahadduts bin ni'mah, menyebutkan, menjelaskan kepada orang lain bahwa Allah telah memberikan karunia kepada kita. Semata-mata itu semuanya adalah karunia Allah. Bukan karena kecerdasan kita, bukan karena kesabaran kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena keuletan kita, bukan karena apa yang kita miliki, melainkan semata-mata itu adalah karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tanpa pertolongan Allah mustahil kita bisa melakukan apa yang kita inginkan. Bahkan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala pun kita tidak akan pernah mampu melakukannya kalau Allah tidak memudahkan dan meringankan kita semuanya. Makanya suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan nasihat wasiyah kepada Mu'adz bin Jabal. Disebutkan dalam sebuah hadis sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, "Wallahi inni la uhibbuk." Demi Allah sesungguhnya aku mencintaimu wahai Mu'adz. Dan itu beliau sampaikan berulang, "Wallahi inni la uhibbuk." Sesungguhnya aku menyukaimu, mencintaimu wahai Mu'adz. Kemudian setelah mengucapkan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada Mu'adz agar beliau tidak melupakan doa yang harus dibaca setiap kali selesai menunaikan salat. Doa tersebut adalah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, ini Bapak Ibu, kita harus mengamalkan wasiat Rasulullah kepada Mu'adz. Karena tanpa pertolongan Allah kita tidak mampu melakukan apapun, termasuk ibadah. Allahumma, ya Allah, Allahumma a'inni, ya Allah, tolonglah aku. A'inni, tolonglah aku. Ala zikrik, menjadi hambamu yang selalu ingat, selalu berzikir. Wa syukrik, menjadi hambamu yang selalu bersyukur atas seluruh kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Wa husni ibadatik, dan menjadi hambamu yang senantiasa ketika beribadah itu beribadah dengan sebaik mungkin. Nah, ini harus kita mohon kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita semuanya di dalam beribadah kepadanya, di dalam bersyukur kepadanya. Bapak Ibu jemaah sekalian Allah subhanahu wa ta'ala muliakan. Lalu syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala setelah dengan lisan, kemudian dengan hati. Hati kita harus mengikrar, harus berikrar, harus meyakini bahwa sesungguhnya seluruh kenikmatan-kenikmatan ini semata-mata adalah karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengakui itu adalah kenikmatan dari Allah, harus kita akui. Setelahnya seluruh anggota badan kita juga harus menunjukkan bahwa kita itu hamba yang bersyukur kepadanya. Jadi seseorang tidak dianggap sebagai orang yang bersyukur kepada Allah kalau dia itu meninggalkan salat 5 waktu, kalau dia itu meninggalkan puasa di dalam bulan Ramadan, kalau dia itu meninggalkan kewajiban haji, kalau dia itu tidak mengeluarkan zakat padahal dia itu telah wajib untuk mengeluarkan zakat. Tidak disebut sebagai orang yang bersyukur kalau dia itu durhaka kepada kedua orang tuanya. Tidak disebut sebagai perempuan yang bersyukur kalau dia itu adalah perempuan yang selalu melawan suaminya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi seluruh anggota badan ini harus menunjukkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Makanya sebagian salafun salih mengatakan asyukru tarkul maksiyati. Sebagian salaf mengatakan asyukru tarkul maksiyah. Syukur itu ketika kita mampu meninggalkan seluruh kemaksiatan, kita melakukan seluruh kewajiban, ketaatan kepada Allah, maka kita dianggap sebagai orang yang bersyukur. Makanya kita harus menanyakan kepada diri kita masing-masing, apakah kita itu sudah dianggap sebagai orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atau belum? Kalau belum, mari kita memperbaiki diri kita
menjadi hamba yang bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan, dengan hati, dan dengan seluruh anggota badan kita. Bapak Ibu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan hadis kita, bacaan hadis kita yang ke-17, Al-Haditsus Sabi' Asyar, Umumul Ihsan. Hadis yang ke-17 berkaitan dengan berbuat baik, Umumul Ihsan. An Abi Ya'la Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu qala al-muallif rahimahullahu ta'ala an Abi Ya'la Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah kataba al-ihsan ala kulli shay' fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dhabhtum fa ahsinudh dhibhah wal yuhidd ahadukum shafratahu wal yurih dhabihatahu, rawahu Muslim. Dari Abu Ya'la Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ihsan, berbuat baik, ala kulli syai', terhadap segala sesuatu. Nah, ini adalah inti dalam agama Islam, bahwa Islam itu agama yang mewajibkan kita untuk melakukan perbuatan baik dalam segala hal. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah ini, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Tidak hanya berbuat baik kepada manusia, ya, melainkan fa idza qataltum fa ahsinul qitla wa idza dabahtum fa ahsinudz dzibha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian hendak membunuh sesuatu, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Wa idza dabahtum fa ahsinudz dzibha, apabila kalian hendak menyembelih hewan, maka sembelihlah, fa ahsinudz dzibha, maka lakukan sembelihan yang terbaik. Wal yuhidd ahadukum syafratahu wal yurih dhabihatahu, maka hendaknya kalian itu menajamkan pisaunya, kemudian mengistirahatkan hewan yang akan disembelih tersebut, rawahu Muslim. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, hadis ini merupakan kaidah dari kaidah-kaidah agama yang sangat penting, wa yatadamman itqana jami'i ta'alimil Islam, dan hadis ini mencakup semua pelajaran-pelajaran di dalam agama Islam, bahwa kebaikan atau berbuat baik dalam segala hal itu merupakan ajaran kita, merupakan ajaran agama Islam. Makanya Islam tidak pernah sama sekali mengajarkan kita kekerasan, kemudian melakukan perbuatan onar, kerusakan, dan seterusnya. Tidak pernah akan kita jumpai ajaran tersebut di dalam agama Islam. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, banyak pelajaran sekali yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Yang pertama, wujubul ihsan, wajibnya kita berbuat baik. Wujubu al-ihsan. Berbuat baik ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi, tidak hanya kepada manusia, bahkan kepada hewan sekalipun yang akan kita sembelih, itu ada adab-adabnya. Bagaimana pula dengan manusia? Dengan hewan saja diatur dengan sedemikian rupa di dalam Islam. Kita disuruh menajamkan pisau yang hendak kita gunakan untuk menyembelih hewan tersebut, Bapak Ibu jemaah sekalian. Kenapa? Agar segera mati dan hewan tersebut tidak tersakiti. Begitu juga ketika kita hendak membunuh seseorang. Contohnya dalam medan perang. Tidak boleh di dalam Islam kita menyiksa musuh kita
kita cincang kita zalimi dia, kita siksa supaya matinya lambat, itu tidak diperkenankan di dalam agama Islam. Ya, makanya kalau kita lihat peperangan zaman dulu itu semuanya menggunakan pedang. Kenapa? Karena pedang itu mampu menghilangkan nyawa seseorang dengan cepat. Dan sesungguhnya di dalam Islam tidak dibenarkan peperangan menggunakan senjata api. Itu tidak dibenarkan sebenarnya. Menggunakan nuklir dan lain sebagainya. Kenapa? Karena itu menyiksa. Ya, bayangkan bom-bom yang sekarang itu digunakan bahkan seluruh dunia, ya, di dalam melakukan peperangan. Ini efeknya luar biasa Bapak Ibu jemaah sekalian. Ketika kita lihat bagaimana peperangan terjadi di Syria, di Palestina, ya, apabila senjata tersebut mengenai seseorang, dia tidak langsung mati. Dia kesakitan terlebih dahulu. Dia kesakitan terlebih dahulu dalam waktu yang cukup lama. Dia ingin memberikan efek jerah, tetapi sebenarnya hal ini itu tidak diperkenankan di dalam agama kita. Ya. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, karena yang berhak menyiksa hamba itu adalah Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang mereka lakukan, bukan kita manusia. Kita tidak boleh menyiksa seseorang. Kita tidak boleh menyiksa seseorang. Ya, apalagi membuat kerusakan di tengah-tengah orang-orang yang tidak membuat kerusakan kepada kita maupun kepada Islam. Maka hal ini adalah perbuatan yang terlarang. Maka Islam tidak pernah mengajarkan kita melakukan bom bunuh diri, ya kan? Kemudian kita ledakkan di tengah-tengah komunitas non-muslim dan seterusnya. Tidak pernah mengajarkan hal tersebut. Atau kita ledakkan di tengah-tengah orang-orang yang sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ledakkan bom di tengah-tengah mereka. Ini tidak pernah diajarkan di dalam agama kita. Islam itu sesuai dengan fitrah manusia. Yang berhak menegakkan had itu adalah waliyul amr, pemerintah. Kalau pemerintahnya tidak menegakkan syariat Allah, maka dia yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, semua kebaikan yang kita lakukan selama hidup kita di dunia ini, maka semuanya tidak ada yang sia-sia. Semuanya tidak akan ada yang sia-sia. Allah mewajibkan kita, katabal ihsana ala kulli syai. Sekecil apapun kebaikan itu kita lakukan di dunia ini, maka semuanya tidak akan ada yang sia-sia. Semuanya akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jalan kemudian menjumpai batu. Kira-kira batu itu kalau diinjek mobil, motor dan mobilnya bisa celaka, kita ambil. Itu merupakan ladang pahala kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita melewati tempat ada paku, kita ambil pakunya, kita buang di tempat sampah. Itu akan menjadi nilai yang berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat selokan kanan kiri tetangga kita mampet, ya kan, kita faham bahwa ini kalau dibiarkan, ketika datang banjir, ketika datang hujan, maka akan terjadi banjir. Kita lakukan kebaikan itu, maka jangan kira ini adalah hal yang biasa saja, tapi ini adalah hal yang luar biasa, hal yang akan menjadi pemberat amal kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka terapkanlah menjadi pribadi yang baik dan selalu berbuat baik setiap saat kepada siapapun, ya, kepada orang muslim maupun non muslim, berbuat baiklah. Kita diperintahkan berbuat baik oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun, bahkan kepada hewan sekalipun. Makanya kita mendengarkan, ya, cerita orang yang masuk neraka gara-gara menyiksa hewan, dan ada orang yang masuk surga gara-gara menolong hewan. Ini artinya Islam itu mengajarkan kebaikan kepada kita, mengajarkan kasih sayang kepada kita, kepada semua makhluk, tidak hanya kepada manusia, melainkan kepada hewan sekalipun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahsinu innallaha
yuhibbul muhsinin. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ya. Dan berbuat baiklah kalian semuanya, sesungguhnya Allah menyukai mereka orang-orang yang berbuat baik. Bapak Ibu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan, dan kita itu dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang berbuat baik dengan sesungguhnya. Ya, dengan sesungguhnya. Ketika kita mampu menjalankan seluruh faraidullah, kewajiban-kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, baru kita itu layak disebut sebagai orang yang telah berbuat baik. Kemudian wa fi tarkil muharramat, kita disebut sebagai orang yang telah berbuat baik atau orang yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita itu mampu meninggalkan perkara-perkara yang haram. Ya, jadi salah anggapan seseorang yang mengatakan tidak apa-apa saya tidak menggunakan jilbab, yang penting hati saya baik. Ini salah. Dia tidak akan pernah dianggap sebagai baik oleh Allah karena dia tidak melakukan kewajiban yang harusnya dia itu lakukan, yaitu menutup auratnya. Tidak apa-apa saya tidak sholat 5 waktu, yang penting saya baik. Yang penting saya baik kepada kalian daripada yang sholat tapi tidak baik. Ini adalah syubhat yang luar biasa. Ini adalah kemungkaran melalui lisan yang luar biasa. Karena sesungguhnya kita itu tidak akan dianggap sebagai orang yang baik kalau kita tidak melakukan, kalau kita itu tidak bisa melakukan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan seluruh larangan-larangannya. Kalau kita mampu melakukan itu, baru kita itu layak disebut sebagai orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul muhsinin. Jadi jangan dibalik-balik, kelihatannya benar, ya kan? Nggak pakai jilbab nggak apa-apa, yang penting hatinya baik. Nggak sholat nggak apa-apa, yang penting hatinya baik. Ini adalah ungkapan yang menyesatkan. Bapak Ibu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan, wa fi muamalatil khalqi, juga orang itu dianggap sebagai orang yang baik ketika dia mampu berbuat baik di dalam bermuamalah kepada sesama. Fi muamalatil khalqi, bermuamalah kepada sesama. Ya, yang kecil menghormati yang tua menghargai yang kecil. Itu muamalah yang baik. Ya, jangan mentang-mentang kita sudah tua kemudian kita lihat orang di bawah usia kita remehkan dia. Karena bisa jadi sebenarnya dia, anak muda ini, itu membawa banyak ide yang seharusnya kita terapkan, yang tidak ada pada golongan tua misalnya. Makanya Bapak Ibu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan, kalau kita lihat sejarah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentarbiyah para sahabatnya, maka kita lihat banyak panglima-panglima perang yang mereka itu usianya masih belia, masih muda. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala sudah menjadi seorang mufti di usianya belasan tahun. Belum genap 15 tahun beliau itu sudah menjadi mufti di kota Makkah. Jadi usia itu tidak masalah. Ya, tidak boleh kemudian kita tidak menghargai usia karena usia seseorang itu masih di bawah kita. Ya, padahal sesungguhnya dia itu memiliki kelebihan yang tidak kita miliki. Kalau kita lakukan itu, masya Allah, maka yang kecil akan menghormati yang tua dan yang tua akan menghargai yang muda. Karena masing-masing itu memiliki keutamaan dan kelebihan. Dan tidak dibedakan di dalam agama kita. Berapa banyak sahabat-sahabat yang lebih sepuh tapi salim bahasa kita. Ya, taat kepada sahabat-sahabat yang lebih muda karena mereka memiliki keilmuan yang melebihi mereka yang lebih sepuh, yang lebih tua. Bapak Ibu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan, muamalatul khalq, bermuamalah kepada sesama dengan muamalah yang baik, ini juga merupakan perbuatan ihsan yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berjumpa
ya, dengan saudara muslimnya, senyum, tegur, mengucapkan salam. Ya, jangan karena beda organisasi kemudian nggak mau salam. Jangan beda tempat duduk majelis ilmu tidak mau salam. Ini bukan merupakan ajaran agama kita. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada kita, ucapkan salam kepada orang yang kalian ketahui maupun tidak, ya kan? Yang kita ketahui maupun tidak, kita disuruh mengucapkan salam. Bisa jadi orang yang kita ucapkan salam itu non muslim karena kita tidak tahu. Itu pun dibolehkan di dalam Islam. Apalagi kita sudah tahu jelas-jelas itu saudara muslim kita. Kita nggak mau mengucapkan salam karena dia belajar kepada Ustadz Fulan, nggak belajar dengan Ustadz saya. Nauzubillah. Ini adalah perbuatan buruk yang harus kita tinggalkan. Dia jamaah kajian ini, tidak jamaah kajian ini. Saya tidak mau mengucapkan salam kepada dia. Ini bukan ajaran agama Islam. Jadi terkadang kita itu membuat standar-standar yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita akui itu sebagai ajaran agama kita. Ya. Berbuat kebaikan kepada seluruh makhluk Bapak Ibu jemaah sekalian, apalagi kepada seorang muslim, itu merupakan kewajiban yang harus kita lakukan. Kemudian pelajaran yang kedua, al-ihsanu fil qatli. Dari hadis tadi kita mendapatkan sebuah pelajaran bahwa kita berbuat baik itu diantaranya adalah baik ketika kita hendak membunuh. Ketika kita hendak membunuh, maka kita harus menggunakan cara-cara yang cepat untuk melakukan hal itu terjadi. Ya, sebagai algojo misalnya, sebagai algojo yang mendapatkan tugas dari waliul amri untuk mengqisas atau menghad, melakukan balasan bagi mereka yang harus mendapatkan hukuman mati misalnya, maka algojo tersebut juga harus menyiapkan senjata yang super tajam, sekali tebas langsung meninggal. Tidak boleh kemudian mencari senjata yang tumpul, kemudian orang tersebut merasakan kesakitan yang luar biasa dan susah, baru kemudian dia meninggal dunia. Ini tidak diperkenankan di dalam agama kita. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Makanya dulu Rasulullah para sahabatnya senjatanya ketika perang menggunakan apa? Pedang. Kenapa? Karena pedang sekali tebas lehernya meninggal langsung dunia. Islam tidak pernah mengajarkan kita untuk memutilasi musuh sekalipun, tidak pernah. Itu bukan ajaran agama kita. Islam tidak pernah mengajarkan kita untuk menyiksa, ya, meskipun itu musuh kita. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kita harus melakukan kebaikan di dalam pelaksanaan ketika hendak membunuh, tentunya membunuh dalam tanda petik, membunuh yang dibenarkan di dalam agama kita, di antaranya ketika sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kemudian pelajaran berikutnya an-nahyu 'anit tahriqi bin nar. Larangan di dalam agama kita membakar makhluk dengan api tentunya. Ini larangan di dalam Islam. Kenapa? Karena membakar itu merupakan siksaan bagi orang yang dibakar. Ya, membakar itu merupakan siksaan bagi orang yang dibakar, dan tidak ada yang berhak menyiksa manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tu'adzibu bi'adzabillahi azza wa jalla.
Jadi janganlah kalian mengazab sebagaimana Allah mengazab hamba-hambanya. Yang berhak mengazab hambanya dengan api kelak siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan api neraka. Maka kita tidak boleh melakukan hal itu di dunia, meskipun itu adalah kepada musuh-musuh kita. Maka tidak dibenarkan, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan, kalau kita menjumpai pencuri, perampok, begal dan apapun itu jenisnya, kemudian kita rame-rame siram dia dengan bensin, kita bakar dirinya. Ini menyalahi agama kita. Seburuk apapun dia, sejahat apapun dia, kita tidak berhak menyiksa dia. Ya, kita tidak berhak menyiksa dia. Ya, kalau kita pukulin ya wajar-wajar aja. Ya, kalau kita pukulin misalnya wajar-wajar aja. Tapi kalau kita bakar, ini adalah perbuatan yang terlarang di dalam agama kita. Ya, nah, ini adalah perbuatan yang terlarang di dalam agama kita. Kadang masyarakat itu saking gregetannya melakukan hal-hal tindakan yang di luar batas, termasuk membakar seseorang. Ya, kenapa? Karena yang berhak membakar manusia itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelak orang-orang yang ketika di dunia dulu bermaksiat kepada Allah, mereka itulah yang akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang meninggalkan salat, ya, orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka itulah orang-orang yang akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di dalam neraka. Ya, sehingga kita tidak boleh melakukan ya siksaan yang akan dilakukan oleh Allah kepada hambanya di dunia ini, nggak boleh. Makanya membakar jenazah itu juga bukan ajaran daripada agama Islam. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga suatu hari pernah memberikan wasiat kepada kita, innahu la yanbaghi li basharin an yu'adziba bi'adzabillahi azza wa jalla. Sesungguhnya tidak diperkenankan, ya, tidak dibetulkan bagi seorang hamba, bagi seorang manusia, ya, mengazab seseorang dengan azab yang akan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan menggunakan api. Kemudian pelajaran berikutnya, an-nahyu an sabril bahaim. An-nahyu an sabril bahaim. Larangan di dalam agama kita menahan hewan sampai dia mati dengan sendirinya. Menahan hewan sampai dia mati dengan sendirinya. Ya, ini juga perbuatan yang dilarang di dalam agama kita. Kita membiarkan hewan sampai kemudian dia mati. Misalnya ini Bapak Ibu, kita gemes dengan hewannya tetangga yang suka mengotori rumah kita misalnya. Kemudian kita ambil hewan tersebut, kita kurungin, ya, dan kita tidak berbuat baik kepada hewan tersebut. Kita tidak kasih makan, kita tidak kasih minum, kita biarkan dia. Lama-lama mati atau tidak itu hewan? Mati, akan mati dengan sendirinya. Ini perbuatan penyiksaan terhadap hewan, dan ini adalah perbuatan yang dilarang di dalam agama kita. Kalau dengan hewan saja diatur dengan sedemikian rupa di dalam agama kita, apalagi perbuatan baik kita kepada sesama, apalagi kepada sesama muslim. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan, kemudian pelajaran berikutnya adalah al-ihsanu fi dzabhil bahaim. Al-ihsanu fi dzabhi al-bahaim. Berbuat baik, ya, melakukan perbuatan baik ketika kita hendak menyembelih hewan. Ini juga termasuk bagian daripada ajaran agama Islam. Ya, bahwa seorang muslim itu hendaknya memperhatikan adab-adab di dalam menyembelih hewan. Ya, ini
terutama harus dikaji dengan baik dan benar oleh mereka para tukang jagal. Mereka para tukang jagal harus benar-benar belajar bagaimana cara memotong hewan dengan benar sesuai dengan syariat Islam. Ya. Karena pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, wal yuhidd ahadukum syafratahu wal yurih syafratuhu wal yurih dzabihatahu. Ya. Kita disuruh menajamkan senjata yang akan kita gunakan untuk menyembelih hewan tersebut. Dan kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mengistirahatkan hewan tersebut. Ya. Ini merupakan adab bagaimana kita menyembelih hewan tersebut. Ya, ini bagi para tukang jagal harus difahami, harus dilakukan dengan benar. Silakan dipelajari. Ya. Tidak diperkenankan kita menyembelih hewan dengan senjata yang tidak tajam, karena itu menyakiti hewan tersebut. Nyawanya susah keluar, lama sekali. Kepada hewan saja diatur di dalam Islam, apalagi kepada manusia. Kita harus berbuat baik kepada semua makhluk, kepada manusia dan juga kepada hewan sekalipun. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, maka kalau kita lihat bagaimana tata cara ketika kita melaksanakan penyembelihan hewan kurban, nah sebenarnya itu merupakan PR kita bersama. Apa yang salah yang kita lakukan selama ini? Ya, terkadang kita melihat orang yang tidak memiliki kemampuan di dalam menjagal, dia memberanikan diri untuk menjadi tukang jagal. Ini yang fatal. Ya. Sehingga untuk mengistirahatkan satu sapi atau satu kambing itu lamanya luar biasa. Dan ini bisa membuat stres hewan tersebut, dan ini tentunya menyalahi agama kita. Ya. Apalagi kemudian dia menyembelihnya dengan senjata yang tidak tajam. Ini juga menyalahi agama kita. Tapi kalau orang-orang tersebut adalah orang-orang yang memang praktisi, sudah mendalami dengan baik, sudah mempelajari bagaimana cara merobohkan hewan, ya, bagaimana cara menenangkan hatinya, itu ada Bapak Ibu jamaah sekalian, ada cara-caranya. Enggak boleh kita perlihatkan, ya, saat temannya sudah dipotong kita bawa di depannya, itu tidak boleh sebenarnya, karena itu akan membuat stres hewan tersebut. Tempat pemotongan, penyembelian sama pemotongan tempat mencincang, ya, tulang dan daging itu juga harus terpisahkan. Jangan biarkan hewan-hewan tersebut melihat saudaranya dipotong, temannya dipotong. Gimana kalau kita hendak dihukum pancung, kita suruh melihat saudara kita dulu. Stresnya kayak apa itu hewan? Kemudian kita bawa kepalanya di depan dia. Ya kan? Harusnya itu terpisah. Tempat penyembelihan sendiri, ya, kemudian tempat pemotongan daging, tulang dan seterusnya itu berbeda. Kita benar-benar disuruh melakukan yang terbaik di dalam cara memotong hewan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena hewan juga memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang baik dari kita. Termasuk senjatanya harus benar-benar senjata yang tajam. Jangan sampai tukang jagal itu tidak faham kalau goloknya itu sekali potong harus diasah lagi, dia gunakan berkali-kali. Ya. Ini termasuk perbuatan yang tidak baik, ya, terhadap hewan yang akan kita potong. Wallahu taala a'la wa a'lam. Bapak Ibu jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan, jadi hadis ini adalah hadis yang sangat berharga, hadis yang mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang senantiasa melakukan perbuatan baik. Ya, perbuatan baik, berbuat baik
kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik kepada makhluknya, berbuat baik kepada manusia, berbuat baik kepada hewan sekalipun. Jadi Islam itu adalah ajaran agama yang mengajarkan kita menjadi pribadi yang selalu baik dalam segala kondisi. Ya, pada hadis yang lalu kita belajar bahwa Islam tidak pernah mengajarkan kita menjadi pemarah. Marah saja nggak boleh dalam Islam. Ya, apalagi melakukan kezaliman. Padahal seseorang itu terkadang marahnya itu dibenarkan. Itu pun tidak boleh di dalam Islam. Apalagi kita melakukan kezaliman. Ya, kezaliman kepada manusia maupun kezaliman kepada hewan. Makanya kita apresiasi kepada saudara-saudara kita yang melihat kucing sakit di jalan kemudian diobati. Masya Allah, kalau dia faham betul itu adalah perbuatan ihsan dan diajarkan di dalam agama Islam, ya, dan dia itu adalah orang yang taat kepada Allah, insya Allah itu menjadi pahala, ya, pahala yang bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Kita melihat hewan yang terlukai kemudian kita obati, ya, kemudian kita lakukan dengan sebaik mungkin dengan hewan-hewan yang kita miliki misalnya. Makanya tidak dibenarkan kita memelihara hewan kemudian kita tinggalkan begitu saja. Tidak kita rawat, tidak kita kasih makan, kita tinggalkan, tidak kasih minum kepada dia. Ini perbuatan zalim yang tidak boleh kita lakukan. Jadi marilah kita menjadi pribadi yang selalu baik dan menjadi orang yang baik dalam segala hal, karena ini adalah ajaran agama kita. Marah sekalipun itu tidak diperkenankan di dalam agama kita. Kita boleh marah kalau ajaran Allah Subhanahu wa taala ada yang menghinanya. Kita boleh marah kalau ada orang yang berani merendahkan syiar-syiar agama Islam. Bahkan tidak hanya marah, kita boleh membunuh mereka. Kalau ada orang-orang yang berani membunuh saudara-saudara muslim kita, berani merendahkan simbol-simbol Islam agama kita, ya, kita kalau itu kita wajib marah, Bapak Ibu jemaah sekalian. Kita wajib marah. Tapi kalau berkaitan dengan diri kita, maka Islam mengajarkan kepada kita apa? Untuk bersabar. Islam mengajarkan kita untuk bersabar kalau itu menimpa diri kita. Ini susah, ini berat kalau tidak kita latih. Ya, kalau tidak kita latih. Karena kalau tidak kita latih, kita itu menjadi orang yang pemarah, sedikit-sedikit marah, padahal itu urusannya sepele. Ya, nah ini terutama seorang ayah, anaknya lakuin kesalahan ini marah lagi, istrinya terlambat begini marah lagi, padahal sebenarnya nggak ada yang perlu kita harus marah. Nah ini harus kita fahami bagaimana akhlak-akhlak yang harus kita miliki sebagai seorang muslim. Sesungguhnya Bapak Ibu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan, kalau kita fahami betul ajaran-ajaran agama kita ini, insya Allah kita akan mendapati diri kita ini adalah orang yang berakhlak mulia. Karena Islam itu telah mengajarkan semuanya kepada kita untuk menjadi pribadi yang berakhlak. Kalau semuanya menerapkan ajaran Islam, maka kita akan mendapatkan ketentraman di dalam bermuamalah dengan sesama. Karena kezaliman tidak pernah diajarkan oleh agama kita. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Baik, demikian kajian yang bisa kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Barangkali sebelum kita tutup ada pertanyaan, saya persilahkan. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada pertanyaan? Masya Allah, barakallahu fikum. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan waktu yang kita telah sempatkan untuk menunaikan ibadah salat subuh berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan berzikir, kita lanjutkan dengan mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, menjadi waktu yang Allah berkahi, menjadi waktu yang kelak dapat memberatkan timbangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan terus belajarnya kita hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merubah karakter kita yang dulunya belum baik menjadi lebih baik, menjadi pribadi yang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala,
menjadi pribadi yang semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, terus semakin meningkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terus meningkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan ala husni ihtimamikum. Naktafi liqa'ana, kita akhiri pertemuan kita dengan bacaan kafaratu al-majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.